Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah, dilanjut dengan kajian pada zuhur. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam waktu untuk kita ya Rabbal Alamin. Salawat dan kesakitan kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kita nanti hari kiamat bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Nur rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarihullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fitan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari menjelaskan terkait keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Man syaghalahu al-Qur'an wa dhikri 'an mas'alati a'taytuhu afdala ma utiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala an sa'il kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharib. Dari kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan qala yaqulu subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan dengan bacaan Al-Qur'annya dan disibukkan dengan zikir-zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai lupa ia jaluk lagi, sampai sibuk maca Quran, sibuk zikir dan bersih Allah, sampai-sampai dia lupa untuk meminta daripada kebutuhannya. Kata Allah, a'taituhu afdhala ma utiya as-sa'ilin, maka aku akan memberikan dia ya sebaik-baik atau seutama-utama apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran maksudnya ansa'il kalam, itu mengalahkan daripada seluruh kalamnya Allah, seluruh kalam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafadlillahi ta'ala ala khalqihi, itu keutamaannya seperti keutamaannya Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Jelas-jelas jauh. Mungkin termasuk membaca Al-Quran termasuk ibadah. Walaupun tahu maknanya ataupun tidak tahu maknanya, ibadah. Yang bedanya kalau Al-Quran dengan yang lain berbeda. Maksudnya ulama sepakat bahwasanya zikir yang paling utama itu yang membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka ada satu hadis dari Nabi, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umat adalah membaca Al-Quran. Yang ibadah zikir maksudnya. Karena sifatnya manusia itu kan juga gampang bosan, jadi kadang capek ganti dengan zikir yang lain. Bisa baca Quran, baca salawat, kemudian baca yang lainnya, sehingga bermacam-macam ibadah yang dimilikinya. Wa fadlu kalamillahi an syirka, keutamaan kalamnya Allah itu mengalahkan daripada kalamnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu di atas rata-rata. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbi." Rawahu at-Tirmidzi. Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Falihin, laisa fi jawfi ay fi qalbi. Innal ladzi laisa fi jawfihi, sesungguhnya ya orang yang di dalam hatinya itu tidak ada Al-Qur'an, sesuatu dalam Al-Qur'an. Innal ladzi laisa fi jawfihi Al-Qur'an kal baitil kharbi, itu ibarat rumah yang kosong. Ay kal baitil khali. Wadhalika, jadi kapan kita punya hati yang kita tak terisi oleh hafalan Al-Quran, itu seperti hati kita itu kosong, ibarat rumah yang kosong. Rumah yang kosong itu gak indah. Rumah kosong itu juga enak, masuk gak ada apa-apa. Ini rumah kosong. Wadhalika bijami'an Al-Quran idha kana fil jawbi bi'anna hifdahu wa ba'dahu bi'anna hifdahu wa ba'dahu yakunu 'amilun muzayyan. Dengan jaminya Al-Quran itu apabila ada di dalam hatinya seseorang, dan dia menghafalnya 30 juz atau sebagainya aja. Kalau 30 juz ya juz 30, ya pun mu'amil zainah, maka Al-Quran itu akan menjadi perhiasan di dalam hatinya, amil, dan akan meramai ke dalam hatinya. Bihasbi qillati ma fihi wa kathratihi. Jadi dilihat banyak dan sedikitnya Al-Quran di dalam hatinya. Wa idza khala anhu al-jawf bi an lam yafat syai'an yakunu syai'an kharban. Apabila tidak ada sepi daripada hafal Quran, bi an lam yafat syai'an, seperti ia tidak hafal sedikit pun daripada Al-Quran, yaitu ya yakunu syai'an kharban, maka diibaratkan seperti sesuatu yang roboh atau sesuatu yang kosong. Al-baitul khali diibaratkan seperti rumah yang kosong, anil amtiati dari barang-barang, allati biha sayyidatuhu wabajatuh. Jadi termasuk kalau sepi daripada barang-barang rumah, orang kursi ini, orang kasure, orang lampu ini, dan kayak diibaratkan seperti itu. Innal ladzi laysa fi jawfi syai'un Quran kal baitil kharbi. Sesungguhnya orang yang tidak ada dalam hatinya sedikit daripada hafalan Quran seperti rumah yang kosong. Maka Bapak Ibu kalau bisa ya Allah udah sepuh-sepuh ya berharap bisa hafal Quran, kan gitu kan. Karena juga waktu kita kalau sudah kosong itu kan lebih enak, kita dikit-dikit. Karena juga banyak cerita orang-orang yang sepuh itu ketika sudah pensiun tapi mau ngapain, sehingga diantaranya mereka ya ngaji dan menghafal. Ternyata ada juga, jadi cerita di Jombang itu, di mantan daripada tentara, kemudian pensiun dari tentara, dia kepengen mengaji, bis ngaji iso ngaji, terus pengen hafal. Lupa, jadi kan terus tua kok pengen hafal, diguyu kalau ngomong sekitar. Tapi karena kegigihan daripada seorang yang pensiun tadi kepengen hafal Quran, waktunya pun juga sudah banyak, gak kemana-mana. Alhamdulillah dalam waktu yang berbeda dengan anak muda. Kalau anak muda 3 tahun selesai, dia sampai hampir 6 sampai 8 tahun baru selesai. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu bisa atau mudah untuk bisa dipelajari, mudah untuk dihafalkan. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
qala kanjeng Nabi dawuh yuqalu li sahibil Qur'an yuqalu li sahibil Qur'an yuqalu li sahibil Qur'an dikatakan kepada orang-orang ahli Qur'an ni aihafidhi an dhahri qalbi, yaitu orang yang hafal Quran di luar kepalanya, hafidhi an dhahri qalbi au hafidhihi ba'di, atau dia hafal sebagiannya al-mulazim li tilawatihi, yang melazimi untuk membacanya, wa tadabburihi dan mentadabburinya, mengangan-angan maknanya, di samping sudah angan-angan maknanya, wal amali bi, dan beramal daripada isinya, mengamalkan isinya, wa ta'addub bi adabi, dan beradab ketika membacanya. Jadi di Shahihul Quran dalam hadis ini yang diriwayatkan Abdullah bin Amr al-As itu Shahihul Quran ay hafidhihi atau hafidhi ba'dihi. Kata sendiri Pak, sing apal mau cuma sebagian kan, mau cuma juz 30 kan. Dikatakan kan hafal sebagiannya juga termasuk Shahihul Quran. Tapi al-mulazim di tilawati, tapi yang selalu melazimi membaca Al-Quran, dilazimi tadabbur, ya diangan-angan. Iqra wartaq, iqra wartaq, iqra bacalah, wartaq dan naiklah, ay fi darul jannah, di trap-trapnya surga, di qadri ma hafidtahu, sesuai dengan hafalan yang engkau hafal daripada Al-Quran. Maksudnya ini Iqra wartaq. Karena kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran secara tertib di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'ha, karena sesungguhnya tempatmu itu di akhir ayat daripada yang engkau baca. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'ha, semakin banyak ayat yang dibaca maka semakin tinggi derajatnya. Iqra wartaq fi daril jannah. Jadi dikatakan kepada ahlul Quran untuk membaca Al-Qurannya ketika nanti di akhirat, kemudian disuruh untuk naik, dia menaik daripada tangga-tangga surga. Dalam satu hadis yang mana disebutkan dari hadis Siti Aisyah wa sahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam al-Hakim, lakinnahu syadz, tapi hadis ini syadz, masuk ada darajatul jannah, ada ayat Quran. Di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya di bilangannya darajul jannah, di derajatnya surga itu sebagaimana hitungannya ayat-ayat Al-Quran. Wa man dakhala jannah bil Quran falaysa fawqa darajat, maka siapa yang masuk surga dan ahli Quran maka tidak ada derajat yang tinggi di atasnya. Ayat ingkana min ahli haqiqatan, jikalau memang ia betul-betul hakikatnya ahli Quran dengan lahir di hasbu, bukan hanya hafal Quran saja. Jadi beda. Jadi kalau memang dia betul-betul ahli Quran, bukan hanya hafal saja. Dihafal itu belum cukup, tapi hafal kemudian melazimi membacanya, kemudian mentadabburinya dan mengamalkan. Itu mesti ahli hakikatan. Jadi betul-betul ahli Quran, lahir di hasbu, bukan hanya hafal saja. Wa illa kana al-muradu annahu laysa fawqa darajatin wajhi min hufat dimaqil kutub al-ilahiyah. Watil kama turattil fid dunya, kemudian dan bacalah Al-Quran secara tertib sebagaimana engkau baca di dunia. Jadi kapan tujuh orang apa ya dong ini kalau iso kon baca secara taktil tertentu pelan-pelan, dibaca tertentu itu bacaan bil Quran pelan-pelan, panjang pendeknya pas, kemudian ujung-ujungnya pas, jadi pelan-pelan.
semakin cepat, namanya tartil. Jadi hadir ada tadwir. Jadi kalau tartil itu ya sesuai dengan tajwid kaidahnya. Dipanjangnya kalau memang 6 harokat, 6 harokat begitu. Kalau 2 harokat, 2 harokat. Tapi kalau tadwir itu pertengahan. Kemudian hadir lebih cepat lagi. Sesuai dengan bacanya. Kalau bacanya cepat ya berarti ya temponya lebih cepat lagi. Berarti panjang pendeknya pun terulangi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasan sahih. Wa qala at-Tirmidzi haditsun hasan sahih. Wa an Mu'adz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala man qara'al Qur'an. Sabda Rasul bahwasanya man qara'al Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an. Man qara'al Qur'an, barang siapa membaca daripada ayat Al-Qur'an. Wa amila bima fihi, dan ia mengamalkan daripada isi Al-Qur'an. Contoh ketika baca ayat terkait sholat, zakat, dia melakukan sholat, dia zakat karena di dalam sudah dalam keadaan mampu, sudah 1 haul, sudah ada 1 nisab. Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fi, barang siapa membaca Al-Qur'an wa 'amila bima fi, dan ia mengamalkan daripada isi Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Nah, ini termasuk keuntungan bagi orang tua yang mempunyai anak ya, yang mahir dalam baca Al-Qur'an, kemudian menjadi anak yang soleh. Nah ini, maka hadiahnya apa? Albasallahu walidayhi, Allah akan memakaikan ya walidayhi, kedua orang tuanya, tajan yaumal qiyamah. Jadi tajan itu kupluk sing kehormatannya dipakai apa namanya, raja-raja itu namanya apa nih? Apa? Mahkota, ya, mahkota ya. Tajan yaumal qiyamah. Di Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota nanti di hari kiamat. Jadi ini termasuk apa namanya, keuntungan bagi orang-orang tua yang punya anak-anak yang ahli dalam baca Al-Quran. Dawuhu ahsanul dawi syams. Jadi sinarnya taj tadi, mahkota itu lebih baik dibanding dengan sinar matahari fi buyutid dunya, di dunia. Jadi sinarnya itu lebih mencolok dibanding sinarnya matahari. Dan matahari yang bisa dinari satu kan gitu. Fama dhannukum, kemudian bagaimana pendapat billadzi amila bihada, dengan orang yang mengamalkan ini. Artinya wong tuane wae kalau Gusti Allah dimulyakno, digawe sebuah kehormatan di hari kiamat nanti berupa mahkota. Apa meneh wong sing maca Quran. Nah gitu. Fama dhannukum billadzi amila bihada. Intinya apa? Intinya Ahlul Quran bukan hanya hafalannya saja. Jadi kalau di dalam kitab Dalilul Falihin mengqara Al-Quran ini Man Qur'an mu'amilan binafi albasallahu walidayhi tajan yauman qiyamah. Dia mengatakan itu wahafidul Qur'an, ay hafidul Qur'an, itu wong sing hafal Qur'an, sing hafal Qur'an yo jadi yo ngamalno isi Al-Qur'an. Di yo hafal yo saleh. Jadi kapan apal tok yo boten kaken apa-apa, apal tok.
iman koyok sinten sing tahun riyin keteng Belanda teng Indonesia namun sing seneng horor lebih seneng gurunnya sapa jenenge itu termasuk akal Quran tapi tujuannya buatan kepengen iman tapi kepengen boleh kesalahan Islam kepengen menghancurkan Islam itu senang senang orgonya kita masuk juga apal Quran Pak tapi orang Islam apal Maqra'al Quran wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Insyaallah ini luar biasa lagi keutamaan. Barang siapa yang baca Al-Quran kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran, bukan hanya dia yang beruntung, tapi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota dari kiamat. Mahkota itu ya tahu ahsan min syamsi, sinarnya lebih bagus dibanding dengan sinar matahari yang ada di dunia. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Wong tuane kaya ngono apa meneh sing ana. Rawah Abu Dawud wa rawah At-Tirmidzi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadis diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud qala iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzib qalban 'ala al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh baca Al-Qur'an karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzib qalban wi'al Qur'an. Allah itu tidak akan menyiksa hati yang yang hafal Quran. Jadi menjadi wadah Quran. Inna Allah Ta'ala la yu'adzib qalban wi'al Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang diisi dengan Al-Quran. Wa in hadzal Qur'an maktabatullah, dan sesungguhnya Al-Quran inilah jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maktabatun diibaratkan seperti jamuan orang yang ada acara pengantin. Ini jamuan agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia termasuk orang yang aman. Wa man ahibbal Qur'an falyubashshir, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran maka hendaknya ia harus bahagia. Ini termasuk ini. Jadi innallaha ta'ala yu'adzib qalban ma'al Qur'an. Ini termasuk di antara wong sing atine ana apa istilahnya isian Quran orang butuh 30 juz. Jadi apal atau atine ana contoh apal Al-Mulk atau surah Yasin ya. Sehingga ketika ada satu cerita ya, jadi ketika dimasuk dalam kubur ini mesti akeh maksiate. Jadi api digebuk dengan kalau malaikat. Tapi ra iso. Jadi karena ada hafalan Quran maka hafalan Quran berpindah kepada malaikat. Kowe nek kapan gebuk si fulan iki padha karo gebuk aku. Dikawat mikir orang itu karena memang dia yang berada di dalam hatinya, sehingga jadi malaikat gebuk si fulan gara-gara di dalam hatinya ada isian Al-Quran. Dan kita sejujurnya kalau nggak bisa hafal 30 juz ya surah-surah tertentu dihafalin. Dia surah Al-Mulk termasuk di antara fadilahi termasuk Al-Munjiyah. Itu saged Joko awak dhewe sangka nampak siksa kubur, kan disebut dengan Al-Munjiyah. Panjenengan Nabi sapa wonge sing hafal surah Al-Munjiyah 30 ayat iki insyaallah bakal iso njogo sangka ada kubur. Ini termasuk surah Al-Mulk dan surah-surah yang lainnya. Kita ora butuh Al-Mulk lah. Sebagai Tuhan misalnya gua apa? Makanya zaman dulu itu waktu kecil saya itu, jadi ketika anak-anak kecil ngaji itu mesti ngajinya tidak langsung Al-Quran, tapi ngaji hafalan dulu. Jadi ngaji mulai Al-Fatihah,
qul a'udzu birabbin nas, al-falaq sampai munggah sampai nang ini al-duha sampai munggah sampai an-naba. Oh ternyata di antara itu iki. Jadi bocah cilik sebagai kudu diisi di sini atine kalau Al-Qur'an. Nah, lagi wis sampan lagi munggah belajar maca Qur'an. Itu zaman ini. Makanya termasuk ini fa inna Allah Ta'ala la yu'adzib qalban yu'adzib Qur'an. Jadi Allah tidak akan menyiksa hati yang mana hati itu dibuat atau diisi dengan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ada betul Allah di jamuan Gusti Allah. Maka wong sing kepengin mangan jamuan Gusti Allah ya gelem-gelem kudu maca Qur'an. Makanya kalau kita doa di dalam nafaniku khotam Al-Qur'an, Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Ini kenapa ya Allah yang berikan kami rezeki ya Allah warzuqna bi kulli harfin, setiap huruf daripada Al-Qur'an itu halawah, terasa manis, terasa manis. Ini termasuk nih. Jadi kalau kita sering-sering baca Al-Qur'an itu nggak ada bosannya, tidak ada bosannya karena kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Sayyidina Utsman mengatakan orang yang hatinya lurus ya itu tidak akan kenyang ketika membaca Al-Quran. Semakin dibaca semakin terus, semakin dibaca semakin kepingin terus. Termasuk keutamaan daripada Al-Quran. Inna hadzal Al-Quran ma'dabatullahi ta'ala. Di jamuan Gusti Allah. Makanya orang yang betul-betul dekat dengan Allah atau orang yang kepingin dekat dengan Allah, ya setidaknya dia harus munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajatnya lewat apa? Itu lewat bacaan Al-Quran. Ingatkan bahwa ketika orang itu baca Al-Quran, maka seolah-olah ia ya seolah janduman. Apa janduman bahasa janduman? Telungguhan itu loh, janduman itu berbanding jandum. Jandum itu apa bahasanya? Lalu pokoknya kumpulan lungguhan. Jadi seakan-akan dia nunggu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat. Faman dakhala fihi fa huwa amin wa man ahabba al-Qur'an falyubashshir. Barang siapa yang masuk di jamuannya Allah, maka ia termasuk orang yang aman. Dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an falyubashshir, maka hendaklah ia berbunga-bunga bahagia. وعن حميد الجمالي قال سألت سفيان الثوري. Humaid al-Jumali dia bertanya kepada Sufyan al-Thawri anil rajul, terkait seseorang yang zuku ahabba ilaika aw yaqra al-Qur'an. Jadi Sufyan al-Thawri ditakoki tentang wong lanang sing dia pegawai berperang dengan seorang laki-laki yang gemarnya membaca Al-Quran. Faqala, maka Sufyan al-Thawri mengatakan yaqra'ul Qur'an, ia memilih seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya Al-Quran, jadi kenapa kok Al-Quran bisa? Ya karena Al-Quran itu kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Al-Quran itu mukjizat Kanjeng Nabi dan apa? Di mukjizat Kanjeng Nabi sing isih ila yaumil qiyamah sampai di nyawa ibu Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran diturunkan, pada saat itu orang-orang Arab itu ahli syair, jadi ahli dalam kata sastra. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan, mereka ditantang untuk membuat yang seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Sampai Allah turunkan kalau gitu ya 10 surah dari Al-Quran tidak mampu. Padahal mereka ahlinya adalah membuat syair-syair atau ahli sastra. Kemudian diturunkan lagi oleh Allah 1 surah, mereka pun juga tidak mampu. Maka itu diantara bahwasanya mukjizatnya Kanjeng Nabi yang masih utuh ila yaumil qiyamah Al-Quran.
الباب الثاني في ترتيب القراءة والقراءة على غيرها. ثبت عن ابن مسعود على أنس البدر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud al-Ansari al-Badri anhu ketika Nabi Muhammad SAW qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala rawahu Muslim. Jadi yang berhak untuk jadi imamnya seorang kaum adalah aqra'uhum, mereka yang paling akrab bacaannya. Dia yang mengatakan aqra'uhum ini ada yaitu mereka yang hafal Quran yang bagus bacaannya. Kemudian yang mengatakan bersama mereka yang di samping hafal Quran juga afqah. Afqah itu artinya adalah alim yang ngerti terkait hukum-hukum terkait sholat. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Dia hafal apa meneh bocorane elek. Nah, itu meneh. Wis beda meneh. Ya ummul qauma aqra'uhum itu yang paling akrab, yang paling bagus bacaan mereka, yang paling banyak hafalan mereka. Li kitabillahi ta'ala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. وعن ابن عباس عنه قال كان القراء أصحاب مجلس عمر عنه ومشاورته قبولا وشبابا. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dulu ketika qurra ashab majlis Umar, jadi ahli qurranya, jadi sahabat-sahabat majlisnya Sayyidina Umar itu kubulan, jadi bocah-bocah sing nom-nom wa syababan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hafal Quran. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi 'alayhi. Ketahuilah sesungguhnya madhab yang sahih yang dipilih, alladhi 'alayhi man ya'tabidin ulama, yang dibuat sandar para ulama, artinya terkait bacaan Al-Qur'an, anna qira'atul Qur'an afdal. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu lebih utama minat tasbih wa tahlil wa ghairihima, dibanding dengan membaca tasbih wa tahlil dan menjawab tahlil wa ghairihima min al-adhkar. Jadi madhab atau pilihan pendapat yang paling sahih, yang terpilih, mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama. Kenapa? Zikir yang lebih utama adalah membaca Al-Quran. Lupa berarti ini orang lain apa istilahnya pikiran macam tasbih tadi boten yang dimiliki dan nanti artinya bahwa ini semua Quran jadi kesel ya, ini saja mau Quran yang kesel. Kalian dapat lenggah-lenggahan macam tasbih, tahlil, oke tetap diwas walaupun baca Quran lebih utama. Jangan sampai meninggal zikir karena zikir itu bisa menjadikan hati kita menjadi tenang. Zikir itu bisa membersihkan hati kita. Paling bagus ya zikir itu maca Quran. Sedina maca Qurane iso sak juz, rong juz, termasuk napa niku dapat zikir sing luwih utama. Al-bab tsani fi ikram ahli al-Qur'an wan nahyi an adahum wallahu a'lam bis-shawab. Sampai jam 1 mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa motivasi kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran, motivasi kita untuk selalu baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran insyaallah kita akan mendapatkan beribu-ribu daripada keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan semoga kita dimasukkan Allah dalam golongan orang-orang Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majelis kemudian alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.